Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Najwa. Mungkin sebelum saya lanjut ya, kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan nggak keluh kesahnya nih soal latihan kita pada hari ini? Boleh ditulis aja secara singkat ya di kolom komentar. Kalau di pekan sebelumnya yang saya baca dari teman-teman sepertinya langsung ini ya. Ketika saya berikan langsung 15 soal, mungkin lumayan berat ya bagi teman-teman ya. Ditambah juga untuk teks bacaannya yang terbilang panjang. Jadi sebenarnya dari kita memberikan challenge memang untuk teman-teman semua selama 5 pekan pertemuan ini dengan harapannya eh, untuk bisa mengasah daya tahan teman-teman juga ya dan biar ada terbentuk aspek-aspek kebiasaan gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang seringkali nggak terduga, terutama nanti pada saat menghadapi ujian. Jadi sebagai antisipasi kalau nanti pas waktu ujian akan mendapatkan teks yang panjang juga meskipun nggak sepanjang dari latihan soal yang kita berikan, lebih kurangnya teman-teman udah terbiasa gitu, udah terbiasa dan nggak kaget lagi untuk bisa memanajemen waktu ya terutama. Kemudian juga mengatur strategi terkait dengan cara pengerjaannya. Ini lebih kurang kayak mungkin beberapa dari teman-teman udah familiar sama IELTS, salah satu dari cabang tes bahasa Inggris yang diterima di lebih dari 100 negara ya. Itu lebih kurangnya kalau untuk reading sectionnya juga seperti ini teman-teman. Atau kalau misalkan untuk TOEFL ITP juga untuk reading sectionnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan diberikan teks yang panjang, kemudian akan diberikan beberapa soal terkait dengan teks yang panjang tersebut. Jadi walaupun kita udah coba buat atur strategi gitu ya, buat kita coba pahami terlebih dahulu soalnya, tapi nggak menutup kemungkinan kita tetap diharuskan untuk membaca ulang gitu ya dari teks bacaannya. Sehingga di sini kita nggak nggak bermaksud untuk ini ya, untuk kayak menambah beban pikiran teman-teman, terutama pada jam-jam rawan ya, jam-jam rawan lelah pada sore hari. Tapi di sini kita mencoba untuk membantu mengasah dan juga mengembangkan gitu, terkait dengan bakat strateginya teman-teman. Pertama ketika berhadapan dengan teks bacaan yang apalagi kalau misalkan topiknya mungkin teman-teman belum terlalu familiar gitu ya. Oke, kira-kira mungkin ada yang mau menyampaikan ya di kolom komentar gimana sih soal pada hari ini ya kalau dibandingkan dengan di pekan sebelumnya, apakah mungkin tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi atau mungkin lebih ringan gitu ya. Dan juga untuk kuantitas soalnya saya juga kurangin dari yang sebelumnya 15 jadi 10 soal. Itu akan kita kembalikan ya ke 15 soal, tapi mungkin nggak langsung di pekan ketiga. Ya kan teman-teman mungkin ada keluh kesahnya atau udah oke dengan soalnya pada hari ini. Mungkin sudah cocok Kak dengan soalnya. Karena kan lebih sedikit Eh, dari minggu pertama. Iya. Karena juga mungkin boleh dilanjut ke slide berikutnya, Kak. Nah, oke, nggak apa-apa, Kak. Jadi kita stay di slide khusus buat teks bacaannya. Kalau untuk sub pertanyaannya, teman-teman boleh sambil cek hasil jawaban teman-teman masing-masing ya dari Google Form-nya. Jadi kita baca sama-sama untuk teksnya. Kalau yang saya analisis gitu dari hasil jawaban teman-teman, mayoritas teman-teman udah bisa memberikan jawaban yang akurat untuk konteks pertanyaan mengenai tema bacaan. Sebenarnya tema bacaan memang saya nggak bilang itu adalah salah satu yang termudah banget, tapi at least ya karena judulnya adalah tema, jadi memang pada dasarnya konsepnya itu adalah sesuatu yang lebih singkat gitu dibandingkan dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan, kemudian juga identifikasi terhadap kata baku dalam sebuah kalimat itu bisa dibilang memang lumayan tricky. Yang mana teman-teman harus membaca dengan lebih detail gitu ya. Tapi kalau untuk tema, itu biasanya kalau teman-teman udah satu kali baca teksnya secara keseluruhan, udah langsung paham, itu biasanya langsung dapat gambaran mengenai temanya. Oh ya teman-teman, itu ada ralat sedikit ya dari saya untuk salah satu latihan soal kita di pekan sebelumnya. Di pekan sebelumnya itu saya ada memberikan pertanyaan, memberikan soal mengenai ide pokok. Jadi teman-teman mungkin saya perjelas kembali ya, saya berikan materi yang lebih detail.
mengenai apa sih itu perbedaan antara ide pokok, kemudian tema, kemudian topik, itu kadang kala suka kebalik-balik gitu ya. Walaupun sebenarnya saling beririsan. Nah, jadi umumnya teman-teman kalau ide pokok itu hanya akan diterapkan dalam kontekstualisasi paragraf. Maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan untuk teks bacaan dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan 2 itu totalnya ada 3 paragraf nih. Nah, kalau yang diminta ide pokok itu udah pasti dia akan merujuk pada salah satu paragraf aja. Karena masing-masing paragraf itu sebenarnya punya ide pokoknya sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Kayak misalkan untuk paragraf pertama nih, dari kalimat awal kita udah tahu ya bahwa ini tuh ada mengangkat lebih kurangnya kilas balik sejarah dari konflik antara Israel dan Palestina dan kenapa kemudian konflik tersebut itu teridentifikasi sebagai suatu jenis konflik yang udah melibatkan aspek-aspek genosida. Jadi maksudnya bukan hanya sebatas perang dingin gitu antara dua negara, tapi udah melibatkan genosida yang sebenarnya udah pelanggaran HAM berat gitu ya menurut Konvensi Internasional PBB. Itu juga dijelaskan gitu kan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan genosida dan kenapa konflik antara kedua negara yang disebutkan di kalimat pertama ini itu diklasifikasikan ke dalam kategori genosida. Nah, itu tidak termasuk sebagai ide pokok gitu. Mengenai kayak fenomena dan isu genosida antara dua negara yang sedang konflik. Kalau ide pokoknya seperti itu, maka lebih kurang isi dari paragraf pertama dia akan memberikan suatu gambaran yang benar-benar fokus ke genosidanya dan kaitan dengan konflik yang terjadi di antara dua negara. Jadi itu ide pokoknya ya teman-teman. Kalau di paragraf kedua itu udah beda lagi gitu ide pokoknya. Arahnya adalah tentang bagaimana negara yang berada di luar irisan konflik tersebut itu berupaya untuk memberikan kontribusinya, kontribusi bantuan ya selayaknya standar dalam sebuah hubungan. Jadi pengembangannya itu udah berbeda, tapi mereka itu masih apa ya masih nyambung gitu dari paragraf pertama. Hanya saja isi atau substansi dari paragraf kedua yang berbeda. Jadi bisa dipastikan kalau yang ditanya adalah ide pokok, maka kita harus cermati yang diminta itu ide pokok dari paragraf yang mana gitu. Kalau misalkan tema, tema itu dia mencakup seluruh paragraf dari teks bacaan. Jadi kalau misalkan yang ditanyanya adalah tema, artinya kita memang harus baca dari awal sampai akhir gitu untuk mendapatkan gambaran kira-kira apa sih yang sedang dibawakan di dalam teks bacaan tersebut. Jadi nggak hanya fokus di salah satu paragraf aja, melainkan seluruh paragraf. Dan dia ya tentunya akan lebih simpel ya dibandingkan dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu dia diupayakan untuk bisa mengakomodir tiap-tiap poin inti gitu dari masing-masing. Kalau misalkan tema itu dia lebih general aja, yang penting jelas gitu kira-kira apa yang mau dibahas di dalam sana dan itu emang valid gitu ya. Dari paragraf 1, 2, 3 sama-sama mereka mengarah ke pilihan tema tersebut. Kalau topik, topik gimana? Kalau topik itu dia yang paling singkat. Jadi dia memang masih beririsan sama ide pokok, masih beririsan sama tema. Kalau topik itu dia umumnya hanya 1 atau 2 kata aja teman-teman. Kayak misalkan teks bacaan kita itu secara garis besar menggambarkan tentang konflik berkepanjangan antara Israel sama Palestina. Dan sebenarnya masing-masing kedua negara ini udah mendeklarasikan kemerdekaannya ya, tapi hingga sekian dasawarsa konfliknya masih berlanjut negara-negara maupun juga organisasi internasional itu kelihatannya dari paragraf kedua ada di NITIS, BNB, PBB, OVI itu organisasi internasional semua itu sebenarnya udah berupaya untuk turun tangan juga gitu dalam menemui konflik tersebut. Nah, tapi ya pada dasarnya dinamikanya masih terus berlanjut ditambah lagi dengan adanya dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta yang itu berafiliasi langsung gitu kan sama kebutuhan pokok masyarakat sipil. Jadi akhirnya masyarakat sipil pun juga memberikan respons mereka terhadap konflik yang terjadi di antara kedua negara ini. Nah, pada dasarnya itu sebenarnya itu mengacu kepada satu kata aja yaitu adalah perang. Gitu. Ada perang atau bisa juga konflik bilateral. Jadi kayak misalkan tema itu dia agak ini ya, agak lebih spesifik gitu. Kayak misalkan konflik negara Israel, konflik antara Israel dan Palestina serta gambaran resolusi penyelesaiannya.
Kalau untuk yang topik itu ya udah diambil satu atau dua kata aja, bisa hanya sebatas kayak konflik militer atau misalkan kayak konflik bilateral, udah gitu aja kan untuk topik. Jadi itu bisa dipahami ya teman-teman, antara tema, topik sama editor. Mereka udah punya ruang lingkupnya masing-masing gitu. Karena kalau pengalaman saya pribadi pada saat saya ada di bangku SMA seperti mayoritas teman-teman juga, itu masih banyak teman-teman saya yang lumayan miss gitu ya, antara yang mana yang namanya tema, yang mana yang namanya topik terutama. Kalau ide pokok itu biasanya lebih spesifik dalam soal-soal ujian dan juga. Kalau in real life kita itu biasanya masih ada suatu kebingungan khusus terhadap perbedaan antara tema sama topik. Nah, kita lanjut ya. Jadi untuk yang pertama, ini kalau yang saya lihat teman-teman udah mulai ini ya, udah mulai mengalami kemajuan yang signifikan gitu terkait dengan identifikasi terhadap unsur kesalahan dalam konteks penerapan, mulai dari ejaan baku, kemudian juga standar penulisan kalimat terakhir. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama itu kan berarti yang diminta itu adalah kalimat yang enggak ada errornya gitu ya. Untuk pilihan jawabannya itu adalah kalimat 6 dan 8. Kenapa? Nah, coba kita identifikasi. Kalau untuk kalimat pertama, kira-kira ada masalah nggak nih teman-teman? Bagaimana Kalimat teman-teman? pertama, Tidak, Kak, dari Amelia Putri. ya nggak ada. Oke, betul ya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi untuk kalimat pertama itu tidak ada kendala secara khusus. Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat kedua. Kalimat kedua itu apakah ada masalah teman-teman? Ya, tuh istilah genosida itu Kak, harusnya itu huruf besar itu G-nya. Ya nggak sih? Yang, yang mana? Yang genosidanya, tulisan genosidanya. Iya, genosidanya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau untuk kalimat dua ini nggak ada masalah ya sebenarnya. Kecuali kalau misalkan untuk penulisan konvensi genosidanya ditulis dengan huruf non kapital itu baru salah teman-teman. Karena seperti yang udah kita bahas di pekan sebelumnya, kalau untuk penulisan nama konvensi, nama produk perjanjian, maupun juga nama produk undang-undang ya, itu harus diawali dengan kapital. Tapi kalau misalkan untuk suatu kata merujuk pada suatu kata secara spesifik, kayak misalkan genosida, kalau misalkan nggak ada suatu urgensi ya, kayak kecuali kalau misalkan genosidanya itu merujuk pada suatu peristiwa sejarah, misalnya peristiwa genosida G30S gitu, walaupun sebenarnya itu nggak ini ya, secara nama resminya bukan nggak ada embel-embel genosidanya, itu baru bisa kita tulis dengan awalan huruf kapital kalau merujuk pada suatu peristiwa sejarah. Atau misalkan kita menuliskan Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, itu juga wajib diawali dengan huruf kapital. Tapi kalau misalkan ada unsur-unsur yang mewakili di sana, maka itu nggak ada kewajiban untuk menulis dengan huruf kapital. Nah, kemudian kalau untuk tanda baca, jadi teman-teman saya reminder kembali ya, kalau untuk tanda baca koma itu kelihatannya mungkin cukup sederhana ya, tapi sebenarnya tanda baca koma itu juga bisa menjadi suatu penanda antara induk kalimat sama anak kalimat. Jadi induk kalimat itu lebih kurangnya adalah kalau misalkan tidak ada frasa tersebut, maka maka kalimat yang sudah terbentuk tersebut hampir bisa dipastikan dia tidak akan memiliki makna. Kayak misalkan nih di kalimat pertama, anak kalimatnya itu adalah termasuk tuduhan genosida atas rakyat Palestina. Coba teman-teman bayangin kalau misalkan kita baca sebuah kalimat tiba-tiba langsung ditulis termasuk tuduhan genosida atas rakyat Palestina. Itu kan maksudnya kita bingung gitu ya konteksnya ke arah mana. Nah, jadi anak kalimat itu dia memiliki ketergantungan yang tinggi sama induk kalimat. Sebaliknya kalau induk kalimat semisal dia nggak ada anak kalimat, dia masih bisa dimaafkan gitu, menjadi sebuah kalimat klasik bisa dipahami umumnya. Dan misalkan induk kalimat dari kalimat pertama nih, sejak didirikannya Israel pada tahun 1948, konflik antara kedua negara ini telah disertai dengan berbagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Titik. Itu adalah induk kalimat. Kalau cuma sampai segitu aja,
kita masih paham gitu ya teman-teman maksudnya itu kemana. Artinya inti kalimat ini dia masih bisa berdiri kalau nggak ada anak kalimat. Tapi kalau misalkan kemudian mau kita tambahkan anak kalimat, maka sangat-sangat dianjurkan untuk transisinya ya antara anak kalimat sama inti kalimat itu ditambahkan tanda baca koma. Jadi tanda baca koma itu bukan hanya merujuk pada sesuatu yang spesifik kayak perincian gitu ya. Atau kalau misalkan waktu kita di taman kanak-kanak biasanya diajarkan kalau kita lagi baca teks dan kita ketemu tanda baca koma, maka itu adalah waktu di mana kita bisa kayak tarik nafas dulu beberapa detik gitu kan, baru kemudian bisa kita lanjut lagi ke anak kalimat berikutnya. Jadi salah satu fungsi krusial dari tanda baca koma itu adalah untuk menandai yang mana anak kalimat sama. Jadi teman-teman bisa memperkirakan nih kira-kira kalau misalkan itu konteksnya adalah anak kalimat tapi kemudian dia kok nggak ada tanda baca khusus gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah mulai bisa lebih hati-hati gitu teman-teman karena mungkin aja kalimat tersebut mengandung indikasi kesalahan gitu yang mungkin akan dipertanyakan dalam soal. Udah jelas ya teman-teman. Nah, kalau untuk kalimat tiga kira-kira gimana teman-teman? Kalimat tiga itu eh, yang bikin dia keliru adalah itu mengandung unsur kata tidak baku. Teman-teman bisa menemukan nggak unsur kata tidak bakunya itu di mana? Dari kalimat tiga. Bagaimana teman-teman mungkin bisa langsung speak up, nyalain mikrofon atau di kolom komentar. Nah, iya betul. Terima kasih ya teman-teman yang sudah jawab. Jadi kalau mengacu kepada KBBI kita, yang benarnya itu penulisan massal itu adalah double S. Jadi teman-teman mesti lebih hati-hati ya pada saat membaca teksnya. Kalau untuk penulisan HAM, kalau itu disingkat ya HAM, itu udah lumrah teman-teman dalam teks-teks, dalam berbagai teks literatur formal, kalau dia ditulis dengan full huruf kapital gitu. Jadi nggak apa-apa, maksudnya nggak perlu dipermasalahkan ya untuk penulisan HAM-nya. Oke, kemudian kalau untuk kalimat 4 nggak ada masalah ya teman-teman. Kemudian kalimat 5 juga nggak ada masalah. Kalimat 6 nih, Indonesia termasuk negara yang kerap memberikan bantuan tenaga maupun material kepada Palestina kami. Juga nggak ada masalah ya, karena itu juga menjadi jawabannya. Kemudian kalimat 7 itu Rumah Sakit Indonesia itu memang nama ini ya teman-teman, nama instansi. Jadi nggak bukan yang kayak kita menuliskan rumah sakit biasa gitu ya, dengan huruf non kapital, kemudian Indonesia karena merujuk pada nama negara maka dia satu-satunya yang diawali dengan huruf kapital. Karena kalau misalkan kita cek juga secara langsung gitu ya untuk nama instansinya itu memang ditulis dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalkan untuk identifikasi terhadap nama versi Indonesianya udah apa ya itu udah versi yang resmi gitu. Cuman kendalanya itu di kalimat nomor 7 ini adalah di bagian frasa di jalur Gaza, Palestina. Itu baiknya setelah keterangan kota maupun juga negara itu ditambahkan lagi tanda baca koma. Jadi setelah kata Palestina dan sebelum konjungsi dan itu ditambahkan tanda baca koma. Jadi biar lebih apa ya nggak berpotensi mengarah kepada unsur ambiguitas gitu ya. Dia mengarah kepada unsur bahwa ini merupakan suatu bentuk perincian lebih lanjut mengenai lokasi dari apa yang menjadi fokus dari kalimat 7 tersebut. Kalimat 7 menerangkan bahwa ada suatu instansi yang dibangun di jalur tersebut. Nah, kemudian kita menerangkan lokasinya, kita tambahkan tanda baca tadi. Gitu. Jadi yang nggak hanya berfungsi sebagai suatu penanda antara anak kalimat sama induk kalimatnya, kan juga sebagai suatu uh,
penanda gitu terhadap sebuah upaya untuk merinci suatu informasi secara khusus. Nah, kalau untuk kalimat nomor 8 itu nggak ada masalah ya untuk penempatan tanda bacanya itu sudah tepat. Kalau untuk kalimat nomor 9, kalimat nomor 9 ini yang membuat dia agak bermasalah itu karena dia untuk penggunaan frasa hal tersebut memicu banyak sekali protes. Itu sebenarnya cukup dituliskan aja. Hal tersebut memicu banyak protes. Jadi antara banyak sama sekali itu dipilih ininya aja, apa diksi banyaknya aja gitu. Karena dengan menggunakan diksi banyak itu sebenarnya udah cukup buat untuk menggambarkan bahwa protes dan pertentangan yang ada itu nggak hanya terjadi satu kali, melainkan sifatnya kontinu. Jadi kita cukup menggunakan diksi satu kali aja banyak dan nggak perlu ditambahkan lagi dengan diksi sekali yang kesannya kayak lumayan boros ngecak gitu ya dan membuat kalimatnya jadi nggak begitu efektif juga. Nah, untuk kalimat nomor 10 nggak ada masalah ya teman-teman. Nah, kalimat nomor 11 itu udah ketara banget adalah di bagian penggunaan huruf kapitalnya. Jadi kita udah bahas juga mengenai repetisi atau pengulangan kata di pertemuan sebelumnya. Perusahaan-perusahaan. Ya, ya, kita harus menggunakan nada baca hubung. Tapi kalau misalkan udah satu kali huruf kapital, nah ini juga sebagai insight ya buat teman-teman ketika nanti menuliskan judul artikel, terutama kalau judul artikelnya itu bukan yang tipikal semuanya huruf kapital gitu, tapi kayak awalannya aja huruf kapital, selanjutnya diikuti dengan huruf non kapital, dan kalau teman-teman diharuskan untuk menuliskan di judulnya itu adalah diksi yang sifatnya pengulangan seperti kalimat nomor 11 ini, maka itu cukup satu kali aja teman-teman huruf kapitalnya. Jadi misalkan perusahaan, oke satu kali aja yang huruf P yang di awalan aja gitu huruf kapital. Huruf P yang mengikutinya itu nggak perlu ditulis dengan huruf kapital. Iya, kemudian untuk eh, nomor 2 ya. Nomor 2 ini eh, masih lumayan banyak ya teman-teman yang sepertinya terkecoh gitu ya. Jadi untuk jawabannya itu adalah B. Ini yang dipertanyakan adalah pernyataan yang nggak sesuai gitu dengan ekspektasi. Kenapa jawabannya B? Coba kita lihat ya dari pilihan jawabannya. Itu salah satu puncak konflik antara Israel dan Palestina yang sudah mengalami berbagai eskalasi dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya dapat dianalisis melalui momentum penyerangan yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2016 di jalur Gaza, tepat setelah diresmikannya Rumah Sakit Indonesia. Sementara kalau kita baca lagi teksnya, itu di kalimat 7, dia hanya berhenti sampai dengan keterangan bahwa pada tahun 2016 Rumah Sakit Indonesia dibangun di jalur Gaza. Dan setelahnya nggak ada kelanjutan apapun habis didirikannya atau diresmikannya bangunan tersebut, itu langsung terjadi penyerangan gitu yang mengarah pada momentum peningkatan drastis dari konflik Kamu tak ada antara dua film negara. lali. Oke, kita bisa lanjut ya. Sebaliknya, kalau untuk kalimat nomor 8, itu dia meng-highlight ya, konflik itu kian memanas dalam 10 tahun terakhir dan penyerangan yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024 menjadi puncak peperangan yang cukup fatal. Artinya, ini adalah dua momentum yang berbeda ya teman-teman. Antara kapan diresmikan Rumah Sakit Indonesia dan kapan peperangan itu memasuki masa-masa fatality. Gitu. Jadi hal itulah yang kemudian menjadikan pernyataan dari poin B ini nggak sesuai dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Kalau yang untuk A itu udah benar gitu ya. Jadi aksi boykot yang diinisiasi oleh organisasi DBS ini merupakan salah satu wujud reaksi dari masyarakat. Termasuk juga terhadap perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi yang mereka terindikasi uh, memberikan bantuan gitu secara langsung atau tidak langsung terhadap Israel. Nah, jadi sebagai informasi sih ya teman-teman, selama saya berkesempatan untuk belajar di Turki hampir 2 tahun ini, jadi saya di sini itu sisi serunya ya, ditambah karena saya memang belajar jurusan ilmu politik, itu saya berkesempatan buat ngobrol, diskusi langsung sama teman-teman saya yang memang pro Palestina dan juga yang pro Israel. Kalau untuk yang konteks pro Israel ini, dia bukan warga Israel ya, melainkan
dia warga dari salah satu negara yang memang eh, dalam masa sejarahnya itu memperoleh bantuan dari Israel. Gitu. Dan sisi serunya itu adalah fakta bahwa negara kita ini selama sekian dasawarsa sejak kemerdekaan kita sampai dengan hari ini kita eh, baik itu dari pemerintah kita ya maupun juga dari para diaspora, saya bisa bilang bahwa solidaritas mereka untuk menjaga citra kita sebagai negara non-blok itu udah terbilang berhasil gitu teman-teman. Karena lumayan panas ya sebenarnya kalau di Turki ini ya. Mungkin nggak kelihatan gitu dari luar, kelihatannya kayak oh Turki itu identik dengan wisatanya gitu. Kalau misalkan dari cowoknya yang cakep-cakep, ceweknya yang cantik-cantik, tapi sebenarnya di dalam itu lumayan panas. Jadi kalau di dalam lingkup institusi pendidikan. Dan yang menariknya itu adalah kita dengan status kita sebagai negara non-blok yang kemudian bisa dipertahankan ya citra kita sebagai negara yang istilahnya kita nggak punya musuh gitu dengan siapa-siapa. Itu eh, teman-teman kita yang dari negara-negara Middle East ini, either mereka yang pro sama Israel ataupun sama Palestina, mereka bisa dengan nyaman gitu untuk menyampaikan perspektifnya ke kita orang kenapa mereka begitu mendukung gitu ya untuk Palestina selain daripada isu Minang dan sebaliknya yang mendukung Israel itu ada sejarahnya sendiri. Jadi eh, kalau untuk opsi buat study abroad itu juga bisa sangat bisa jadi dipertimbangkan gitu. Karena bukan bukan berarti untuk kuliah di dalam negeri itu kelihatannya kurang ini ya, kurang progresif, tapi nantinya ketika teman-teman berkesempatan misalkan lanjut postgraduate atau misalkan ketika teman-teman lagi menjalani lagi ongoing ya program S1-nya, ada kesempatan buat magang atau misalkan itu program pertukaran pelajar ke luar negeri itu diambil aja teman-teman, makanya diperjuangkan aja gitu karena experience buat berhadapan langsung ya dengan orang-orang yang uh, apa ya maksudnya mereka udah membawa culture dan juga history mereka sendiri itu sangat berbeda dibandingkan dengan kita belajar secara konvensional. Bahkan saya bisa bilang bahwa lebih dari 50% pembelajaran terkait dengan ini ya, jurusan saya itu nggak peroleh dari buku, teman-teman. Melainkan dari proses diskusi langsung sama dengan teman-teman mahasiswa internasional kita. Jadi ini sebagai gambaran aja ya. Makanya juga untuk teks bacaannya ini saya juga banyak sisipkan kayak eh, kisah-kisah yang apa ya cukup menyoroti terkait dengan dinamika global ya terkait dengan hubungan internasional karena memang luar biasa sekali gitu benefit berupa perspektif ya perspektif-perspektif baru yang bisa kita dapatkan dan itu nggak kita dapatkan dari penjelasan guru-guru kita di Indonesia atau yang nggak kita dapatkan dari buku di Indonesia jadi bisa menjadi opsi itu teman-teman. Kita lanjut ya untuk juga udah di ini ya udah di slide ini buat teks berikutnya untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Nah, teman-teman, oke ini udah mulai lebih panjang ya untuk teksnya. Jadi tema yang paling sesuai seperti yang saya bilang tadi, di sini teman-teman hampir nggak ada masalah sih, mayoritas sudah bisa jawab dengan benar. Jadi ya benar jawabannya adalah sejarah perang hingga fase penyelesaian konflik. Kenapa jawabannya B? Karena kalau dari dua paragraf pertama itu sudah cukup jelas ya teman-teman menggambarkan bagaimana sejarah peperangan antar kedua negara ini. Ini adalah perebutan daerah otonom. Kalau dari teman saya yang merupakan orang Azerbaijan, itu katanya untuk daerah Karabakh ini masih sampai sekarang masih jadi bagian dari Azerbaijan. Dan ini juga teman-teman lagi-lagi melibatkan ini juga ya Middle East lagi karena di balik perang antara Armenia sama Azerbaijan ini Azerbaijan ini pada masa tersebut mereka dapat support dari Israel. Kalau Armenia itu dapat support dari Iran. Dan di uh, sekitar hampir 1 minggu yang lalu gitu ya, itu Iran sempat melancarkan ini ya, melancarkan serangan kalau nggak salah satu kali ke wilayah Azerbaijan. Jadi ya begitu teman-teman. Benefitnya kalau teman-teman
kuliah di Middle East yang notabene emang perasaannya panas terus gitu ya. Itu ada aja biasanya ceritanya teman-teman. Jadi kita sebagai diaspora Indonesia sebisa mungkin harus selalu apa ya, kepala dingin, kita berusaha buat bisa merangkul berbagai perspektif dan tentunya tetap tenang. Karena bisa jadi teman-teman yang kita hadapin ini adalah mereka membawa mungkin ada luka yang kita nggak bisa relate gitu ya sebagai warga Indonesia dari salah satu negara yang lumayan damai tentram ya walaupun internalnya lumayan kacau balau. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, oke, kalau nggak ada pertanyaan ya teman-teman untuk soal nomor 3, saya langsung lanjut dulu aja ya ke soal nomor 4. Nanti boleh ditanya aja di kolom komentar atau kalau mau instruksi langsung juga nggak apa-apa. Misalkan ada yang kurang jelas ya terkait dengan tema tadi. Nah, kalau yang 4 ini sama ya teman-teman lebih kurangnya itu adalah kita harus mencari nih kira-kira kalimat mana sih yang itu mereka yang paling akurat gitu alias memang nggak ada. Ya, untuk jawaban itu adalah kalimat 6, 11, dan 12. Kenapa? Karena kalau untuk di kalimat pertama nih, itu sebenarnya udah mengacu kepada negara, nama negara. Itu emang nama negaranya Republik Azerbaijan, sama kayak kita Republik Indonesia. Jadi kalau udah dia masukin keterangan Republik, maka itu juga wajib diawali dengan Allah. Kita lihat teman-teman. Kalau yang saya lihat teman-teman juga banyak yang udah betul menjawab pertanyaan ini. Terus kalau untuk kalimat nomor 2 itu isunya adalah kalimat efektif teman-teman. Jadi kayak para tokoh-tokoh politik kalau udah menggunakan diksi para ya udah artinya itu udah pasti sifatnya jamak gitu ya. Subjeknya itu jamak atau objeknya jamak. Jadi nggak perlu kalau udah pakai para masih harus diulang menggunakan pengulangan kata lagi. Kalau mau tepat pengulangan kata ya udah nggak usah pakai istilahnya diksi para gitu. Kayak misalkan para tokoh politik setempat itu udah bisa dipahami bahwa dia merupakan wujud jamak gitu ya dari subjek tokoh politik atau misalkan tokoh-tokoh politik setempat itu juga udah jelas gitu bahwa mereka sifatnya jamak gitu. Nah kalau untuk kalimat tiga, kalimat tiga, kalimat tiga itu ada kata yang tidak baku teman-teman. Jadi nggak ada masalah dengan penulisan pemerintah Uni Soviet karena itu cuma kayak menjelaskannya udah bahwa Uni Soviet memiliki sebuah pemerintahan gitu, bukan mengacu kepada nama suatu negara ya, atau misalkan para pejabat publik di Azerbaijan. Oke, memang di Azerbaijan ada para pejabat publik, bukan berarti merujuk pada nama suatu institusi resmi atau nama negara resminya gitu ya. Kira-kira yang mana teman-teman? Kata yang tidak baku dari kalimat tiga, yang bikin kalimat tiga ini jadi salah gitu. Ada yang tahu? Bagaimana teman-teman? Mungkin bisa dijawab langsung nih Kak ya. Boleh. Permisi Kak. Mencuat Iya, gimana? Mencuatnya. iya betul. Betul 100. Jadi untuk kata baku KBBI itu harusnya mencuat ya teman-teman. Buat itu ya, paham ya maknanya ya. Jadi sesuatu yang lebih kurangnya kayak dia naik ke permukaan gitu. Jadi memang sengaja dibikin salah gitu ya, dibikin tidak tidak baku untuk mengecoh, untuk mengecoh dari kalimat ketiga ini. Nah, kemudian kalau untuk kalimat 4 tidak ada masalah ya. Kalimat 5 juga tidak ada masalah. Kelompok milisi Armenia maupun Azerbaijan. Selagi nggak ada nama resmi kelompok milisinya apa, misalkan kelompok milisi ABC, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak usah ditulis dengan awalan huruf kapital. Kalimat 6 nggak ada masalah ya, kedua belah pihak juga boleh memperkuat kemampuan tempurnya masing-masing dengan merebut bidang-bidang persenjataan setempat. Kalau misalkan kita hapuskan diksi masing-masing, kalau misalnya kita menggunakan diksi masing-masing, artinya dia mau mempertegas kembali bahwa ini memang maksudnya balance gitu ya antara Armenia maupun Azerbaijan selaku pihak yang berkonflik itu mereka sama-sama melakukan suatu manuver yang sama. Yaitu adalah
melakukan praktik jual beli senjata ilegal ya, dan melakukan suatu tindakan agresi terhadap gudang-gudang senjata setempat. Nah, kalimat nomor 7, juga nggak ada masalah. Kemudian kalimat nomor 8 itu juga nggak ada masalah. Kayak misalkan ya, konjungsi akibatnya. Nah, itu kalau misalkan untuk penulisan konjungsi juga, itu mesti diperhatikan untuk konteks kalimatnya teman-teman. Karena kadang-kadang kita bisa mengidentifikasi teks bacaan yang itu konjungsinya kurang pas gitu. Kemudian kalau untuk kalimat ke-9. Nah, kalimat ke-9 itu kira-kira ada yang mau jawab nggak? Apa yang bikin dia itu salah? Lebih kurangnya mirip ya dengan beberapa dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Lebih lebih kurangnya kalimat nomor 1 ya, konsepnya terkait dengan unsur yang membuat kalimat tersebut salah. Silakan teman-teman, ada yang mau jawab? Apa sih yang bikin kalimat nomor 9 ini jadi keliru? Ada yang agak janggal sih Kak. Direk. Namun akhirnya melancarkan serangan militer. Itu agak janggal sih Oke, menurut saya. oke. Jadi kalau untuk frasa tersebut sebenarnya nggak ada isu khusus ya untuk penggunaan konjungsinya, itu udah tepat. Namun kalau untuk cara penulisan nama kota, itu lebih kurang sama kayak kita penulisan nama negara tadi. Jadi kalau misalkan ada keterangan nama kotanya, itu penulisan kotanya juga harus diawali dengan huruf K yang kapital. Kecuali kalau misalkan kita hanya bilang untuk menduduki kota yang sering digunakan, alias nggak ada keterangan nama kotanya apa, itu baru boleh kita menulis dengan mode normal. Tapi karena ini ada keterangan nama kota, maka dia juga harus disertai dengan huruf kapital. Itu lebih kurang juga sama kayak kita menuliskan situs pariwisata ya, misalkan kayak Danau Toba gitu. Tobanya itu kan adalah namanya gitu. Jadi penulisan danaunya otomatis juga mengikuti penggunaan huruf juga. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau untuk kalimat nomor 10 nggak ada masalah ya. Nah, ini kita highlight kembali ya. Kadangkala suka ada kekeliruan dalam penulisan kata depan di. Jadi kalau misalkan di sekitarnya itu memang udah seharusnya di ini ya teman-teman ya. Kayak ini kayak topik kita minggu lalu ya. Antara imbuhan kata depan di yang ditujukan untuk menjelaskan suatu lokasi, suatu tempat, ataupun misalkan keterangan ini ya, keterangan waktu, itu dia harus dipisah gitu antara imbuhan kata di sama kata yang mengikutinya. Tapi kalau misalkan itu mengarah kepada konteks kata kata aktif maupun juga kata pasif, nah itu dinya akan digabung. Kayak misalkan mengambil kata aktifnya, kalau bentuk pasifnya diambil, itu nggak perlu dipisah antara imbuhan di sama kata keterangan. Mudah-mudahan bisa diingat terus ya teman-teman untuk perbedaannya. Karena untuk materi mengenai imbuhan ini lumayan sering keluar. Nah, kalau untuk kalimat 11 juga nggak ada masalah. Kalimatnya juga simple ya, juga singkat dibandingkan dengan kalimat nomor 9 tadi. Kalau untuk nomor 12 juga nggak ada masalah. Yang diketuai oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Jadi ini juga teman-teman untuk di bagian frasa terakhir dari kalimat 11, itu kadangkala saya lumayan sering yang menemukan, bahkan di dalam karya ilmiah, kayak misalkan dia mengacu kepada suatu rincian. Kayak ini kan ada 3 negara nih yang disebutkan Amerika Serikat, koma, Prancis, koma. Itu kadangkala dia ada antara kata Prancis kemudian menuju ke konjungsi dannya itu nggak ada tanda baca koma. Nah, itu sebenarnya kurang tepat teman-teman. Jadi
Meskipun itu udah mengarah pada penutupan kalimat, maka tetap ditambahkan tanda baca koma sebelum konjungsinya. Amerika Serikat, koma, Perancis, koma, baru masuk ke konjungsi. Dan Rusia. Gitu. Jadi sebaiknya jangan langsung digabung gitu antara Prancis dan Rusia tanpa adanya tanda baca koma. Iya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Boleh ya dibantu untuk slide-nya? Kalimat soal nomor 5 ini ada dua paragraf ya teman-teman. Dua paragraf. Ada sampai dua slide. Sorry. Soal nomor 5 itu pertanyaannya adalah kesimpulan. Kalau yang saya lihat masih banyak teman-teman yang jawab dengan pilihan A. Sebenarnya untuk pilihan A itu bisa juga gitu. Sebenarnya udah lumayan pas juga kalau mau jadi sebuah kesimpulan. Karena kalau mau pilihan-pilihan yang lain itu lebih ke kurang ini ya, kurang akurat informasi yang disampaikan. Jadi mirip kayak soal nomor 2 kalau nggak salah tadi ya, terkait dengan pernyataannya tidak sesuai fakta maupun pernyataan yang sesuai dengan fakta. Nah, kenapa kemudian pilihan A ini nggak kita pilih? Karena dia ini hanya sebatas mengakomodir soal pembentukan organisasi di European Economic Union sama alasan simpel di balik pembentukan European Economic Union. Sementara teks bacaannya ini sebenarnya lumayan nyerempet gitu, lumayan mengarah ke mengenai Uzbekistannya, teman-teman. Karena kalau teman-teman notice ya di paragraf terakhir, boleh tak dilanjut ke slide berikutnya aja? Kita langsung ke pertanyaan ya. Oke. Oh, itu masih di slide nomor 34. Ke Najwa. Oke, boleh di ini ya Kak, ke slide berikutnya Kak. Oke. Nah, satu kali lagi Kak, satu kali next lagi. Eh, Mohon maaf Kak, apakah terlihat layarnya? Iya, udah terlihat kok Kak. Oke, terima kasih ya Kak Najwa. Sama-sama Jadi, Kak. jadi kalau yang pilihan A itu dia kurang mengakomodir teman-teman terkait dengan fakta mengenai Uzbekistan ini. Kalau kita lihat ya di paragraf terakhir dari teks bacaan, itu mereka bahkan memberikan eksplanasi, memberikan penjelasan khusus gitu terhadap negara Uzbekistan. Artinya ada suatu unsur di mana teks bacaan ini tuh bukan hanya mau membahas tentang si organisasi Eurasian Economic Union aja, melainkan mereka tuh juga mau meng-highlight fakta mengenai salah satu negara yang eh, memiliki sebenarnya masih ada relasi gitu ya dengan negara-negara yang menjadi anggota dari si organisasi tersebut. Tapi kemudian ada suatu isu tersendiri gitu. Dengan selayaknya sebuah teks literatur, dia akan mulai terlebih dahulu dengan bagian intronya. Intronya ya adalah si pembentukan organisasi Eurasian ini. Padahal sebenarnya mereka juga mau lebih banyak meng-highlight tentang si Uzbekistannya. Yang dimana di sini udah cukup jelas ya bahwa Uzbekistan itu secara geografis dia memenuhi gitu untuk menjadi bagian dari anggota resmi organisasi, bagian anggota resmi organisasi, tetapi mereka memiliki standing positionnya sendiri gitu. Jadi untuk pilihan A ini dia masih belum ya teman-teman, masih belum mengakomodir keseluruhan dari isi teks bacaan. Sehingga hal itu yang membuat pilihan E ini lebih tepat gitu. Jadi dia uh, memberikan suatu informasi singkat mengenai si organisasi ini, diresmikan pada tahun berapa, keanggotaannya apa aja, tujuan dari pendirian si organisasinya, dan fakta tentang si negara Uzbekistannya yang secara tegas menyatakan bergabung. Oke, kita boleh lanjut ke soal nomor 6, karena dia boleh di panas.
ya. Jadi kalau untuk ini pilihan kalimat yang tidak mengandung unsur kesalahan. Jadi ini sama ya teman-teman, kita sama-sama mencari kalimat yang no human error-nya gitu. Kalau untuk nomor 6 itu pilihannya ada ini ya, kalimat 1 dan 3 sebagai opsi yang paling ada jawabannya. Kemudian jawabannya pilihan 1 dan 3. Kalau teman-teman perhatikan itu kalau untuk kalimat 2 sebenarnya nggak ada masalah ya. 1, 2, 3, oke. Cuman yang jadi masalah itu kalimat kalimat 2 ini disandingkan sama kalimat 6. Oh, oke, oke. Oke, teman-teman. Jadi masalahnya itu bukan di kalimat nomor 6, melainkan dari kalimat nomor 2-nya itu konjungsi namun ya, baiknya ditambahkan dengan tanda baca koma setelah dari konjungsi namun. Ini memang sebenarnya nggak wajib gitu ya, tapi lebih direkomendasikan. Jadi teman-teman nantinya ketika mengidentifikasi pilihan jawaban, itu kalau ada yang dirasa udah tepat, coba teman-teman cek lagi gitu ya untuk pilihan jawaban yang lain. Karena bisa aja memang ada diberikan opsi jawaban yang lebih tepat. Nah, kemudian kalau untuk kalimat nomor 3 ini juga lagi-lagi ada mengangkat isu mengenai induk kalimat sama anak kalimat ya. Jadi kalau misalkan dia mau memberikan informasi tambahan, kayak misalkan pembentukan sebuah badan yang mampu menciptakan integrasi ekonomi seperti halnya yang dilakukan kawasan lain. Anda baca koma, salah satunya Eropa melalui European Economic Community. Jadi European Economic Community ini sebagai informasi teman-teman ini adalah suatu old version dari Uni Eropa yang kita kenal sekarang ya. Jadi memang itu ada sejarah yang cukup panjang gitu, termasuk terkait dengan pergantian nama. Jadi dia nggak langsung jadi Uni Eropa untuk lembagaannya, tapi melainkan dia mulai dari pembentukan lembaga yang itu berorientasi pada transaksi perdagangan komoditas batubara antara beberapa negara, termasuk di antaranya itu ada negara Prancis. Kemudian baru dia mengalami sejumlah perkembangan ya, salah satunya adalah di era European Economic Community. Nah, itu untuk anak kalimatnya adalah salah satunya Eropa melalui European Economic Community. Jadi dia buat melengkapi frasa yang udah ada sebelumnya. Alias kalau misalkan pun nggak ada dituliskan keterangan mengenai Eropa dengan EEC-nya ini juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau dituliskan, maka perlu adanya fokus terhadap tanda bacanya. Oke, kalau yang kalimat nomor 4 itu nggak ada masalah. Kalimat nomor 5 juga nggak ada masalah. Kalimat nomor 6. Nah, kalimat nomor 7 ya teman-teman, ini lebih kurangnya sesuai dengan yang kita bahas di nomor-nomor sebelumnya gitu ya. Kak Najwa bisa stay di itu aja Kak, di slide yang warna biru. Ya, udah pas. Oke. Jadi antara Kyrgyzstan sama Rusia itu jangan lupa ditambahkan tanda baca komanya gitu sebelum konjungsi dan. Kemudian untuk kalimat nomor 8 itu tenaga kerja serta barang dan jasa. Ya. Nah, jadi baiknya gini teman-teman, untuk kalimat nomor 8, kelima negara tersebut sepakat untuk menjamin sirkulasi bebas modal, koma, tenaga kerja, tambahin koma lagi teman-teman, karena ini masih dalam konteks untuk perincian sebuah informasi ya. Baru kemudian dimasukkan dengan konjungsi serta barang dan jasa. Jadi jangan lupa nanti diperhatikan setiap penggunaan tanda baca dari kalimatnya. Kalimat nomor 9 nggak ada masalah ya. Kalimat nomor 10 nih teman-teman. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang menginginkan seluruh negara-negara ex-Uni Soviet ikut bergabung. Jadi maksudnya ini sih teman-teman ya, si Presiden Rusia ini dia menginginkan ya semua negara yang masuk dalam ex-Uni Soviet itu bergabung
Tetapi yang bikin kalimat 10 ini jadi salah itu adalah kalimat efektivitas dari kalimatnya. Lagi-lagi ya, kalau misalkan kita menggunakan diksi seluruh, itu udah pasti lebih dari satu. Alias bukan hanya satu negara, sifatnya nggak tunggal, melainkan jamak. Jadi dipilih aja gitu antara kita mau menggunakan diksi seluruh atau mau menggunakan diksi negara-negara. Gitu. Dipilih salah satu aja. Kalimat nomor 11 tidak ada masalah. Setelah konjungsi oleh sebab itu, tidak ada penggunaan tanda baca koma. Kemudian, kalimat nomor 12 juga tidak ada masalah. Kalimat nomor 13 nih, yang bikin dia jadi masalah itu adalah kata bakunya, teman-teman. Jadi mungkin eh, masih suka diabaikan gitu ya. Tapi kalau untuk versi bakunya, respon itu ditutup dengan huruf S. RESPONS. Jadi bukan respon yang ditutup dengan huruf N gitu, mungkin respons. Itu adalah versi bakunya. Kemudian kalimat nomor 14 nggak ada masalah. Kalimat nomor 15 juga nggak ada masalah ya. Uh-uh. Jadi kalau habis keterangan nama jabatan, kayak misalkan Duta Besar Belarusia untuk Tajikistan, kita tuliskan juga apa keterangan namanya, nama dari si pejabat tersebut, tapi jangan lupa untuk didahului dengan tanda baca koma terlebih dahulu. Terus kalau untuk kalimat nomor 16, itu juga nggak ada masalah. 17, 18, 19, oke. Setelahnya nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, kita minta tolong Kak Najwa bisa dilanjut ke slide berikutnya untuk nomor 7 dan 8. Oke, ini lebih ringkas ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan nomor 7 itu pilihan kalimat di bawah ini yang paling tepat untuk melanjutkan kalimat 11 dari paragraf kedua. Oke, kita, nah ini ada kesalahan ya teman-teman, harusnya paragraf ketiga. Saya typo ini. Iya, karena sebelumnya saya itu sebenarnya saya gabung ya antara kalimat 6 sampai kalimat 11. Tapi saya rasa kayaknya kepanjangan. Saya kira saya lupa revisi ya untuk soal nomor 7. Oke. Kenapa kemudian jawaban dari nomor 7 itu adalah D, teman-teman? Karena kalau yang saya lihat teman-teman mayoritas jawabnya B gitu ya. Soalnya gini teman-teman, eh kita forward ya ke kalimat kita forward kembali ke kalimat nomor 8, itu ada pemberontakan dan ketika pihak internal istana dirasa tidak mampu untuk menanganinya, maka mereka meminta bantuan kepada representasi dari kerajaan Inggris pada saat itu, yaitu yakni adalah James Brooke. Nah, James Brooke itu ditawarkan posisi yang ini ya teman-teman ya, yang strategis gitu, posisi sebagai gubernur kalau memang mampu memadamkan pemberontakan tersebut. Jadi memang maksudnya adanya keinginan untuk melibatkan intervensi dari Inggris. Dan akhirnya berhasil tuh. Dan pemberontakan pun padam. Kemudian James Brooke akhirnya resmi menjadi gubernur atas wilayah Sarawak ini setelah adanya perjanjian yang ditandatangani. Nah, jadi urutannya itu teman-teman, setelah kita tahu informasi bahwa si James Brooke ini udah menandatangani dan kemudian dia udah resmi menjadi gubernur, maka baiknya untuk kalimat yang tepat yang bisa ya dipakai untuk melanjutkan dari si kalimat terakhir dalam paragraf tersebut adalah keterangan bahwa dengan adanya si James Brooke ini yang sudah menjadi gubernur baru, dia itu akan menjadi suatu media bagi suatu model kekuasaan yang baru gitu ya teman-teman. Jadi baru setelah dari sini kita bisa masuk ke kalimat yang membahas tentang perjanjian-perjanjian berikutnya gitu, seperti perjanjian persahabatan perdagangan, kemudian juga apalagi di pilihan yang B ini juga udah cukup clear gitu ya. Mereka menyampaikan tentang dampak dari diangkatnya si James Brooke ini yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan pihak Inggrisnya dibandingkan Brunei Darussalamnya. Jadi normal dalam teks bacaan itu kita juga perlu memahami apakah
perlu adanya kayak jembatan gitu antara si kalimat sebelumnya dengan kalimat yang akan kita libatkan ini. Kalau sebenarnya bisa aja gitu, kalau kita mau langsung masuk ke keterangan mengenai perjanjian-perjanjian apa aja sih yang ada berikutnya. Nah, akan tetapi kalau misalkan rupanya ada opsi di mana kalimat tersebut memberikan sebuah intro nih. Kira-kira setelah ditandatanganin dan si James Brooke ini naik jadi gubernur, selanjutnya apa gitu. Nyatanya di kalimat B ini kan disampaikan bahwa oh setelah ditandatanganin perjanjiannya si James Brooke ini apa ya, dia sebagai seorang gubernur Sarawak yang memiliki kekuasaan penuh atas wilayah tersebut, dia menggunakan kekuasaannya itu untuk kemudian bisa eh, tetap terhubung ya, untuk bisa terhubung dengan wilayah kekuasaan kesultanan yang lain gitu. Jadi setelah urutannya kalau misalkan udah ditandatangani ya udah diresmikan jabatannya, maka otomatis dia udah bisa menjalankan otoritasnya gitu sebagai penguasa yang baru. Itu tentunya kan dibutuhkan sebuah eh, apa ya sebuah proses kerjasama gitu kan. Ya senormalnya kita dalam hubungan internasional atau misalkan dalam hubungan antar daerah, maka kita pasti akan menggunakan kekuasaan yang diambil tersebut untuk bisa membuka akses ke hubungan-hubungan diplomasi dengan wilayah-wilayah yang lain. Baru nanti kalau misalkan udah kebuka nih aksesnya, kita bisa nih lanjut ke perjanjian-perjanjian yang baru gitu. Kalau misalkan untuk pilihan jawaban yang lainnya, kalau misalkan jawaban yang E, penetrasi Eropa di wilayah Asia Tenggara membuat kekuasaan legitimasi para raja berangsur-angsur mengalami kemunduran, itu udah versi yang lebih jauhnya lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah terbangun nih perjanjian-perjanjian baru itu dengan wilayah-wilayah kekuasaan lain, kita udah menggunakan kekuasaan kita secara resmi, kita udah tahu strategi-strateginya, kita udah tahu seluk-beluk dari wilayah kita kekuasaan yang kita kuasai tersebut. Kalau memang kita bisa bermain secara tepat dan akurat, maka kita bisa apa ya, bisa mendominasi gitu ya, bisa mendominasi dan bisa menyebabkan suatu efek kemunduran bagi wilayah yang lain, meskipun judulnya itu adalah kerjasama. Tapi kalau kemudian kalau untuk pilihan jawaban yang C sama A itu lebih ke introduksi teman-teman. Jadi itu lebih tepat untuk di bagian introduksi kayak gimana sih asal muasal dari si Brunei Darussalam ini bisa ada hubungan ya dengan Inggris ya, dan sampai sekarang masih jadi bagian Commonwealth. Kalau sebenarnya ini sih, kalau kita tergabung dalam aliansi-aliansi khusus itu plus minus ya teman-teman. Kalau misalkan minusnya ya mungkin terkait dengan isu mengenai netralitas dan lain-lain. Karena kalau kita udah tergabung dalam aliansi tersebut, biasa dalam aliansi-aliansi itu umumnya kita menunjukkan standing position kita gitu ya secara politik dan lain-lain. Kayak misalkan eh, untuk kawasan Asia Tenggara itu yang anggota Commonwealth itu ada sorry, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, sama ada Singapura. Dan bisa diketahui bahwa ketiga negara tersebut juga salah satu yang termaju ya di Asia Tenggara. Bahkan kalau dari Human Development Index-nya, tiga negara ini juga eh, mereka yang tertinggi gitu peringkatnya. Baru kemudian disusul sama Vietnam, sama Thailand, baru kemudian Indonesia gitu. Karena dari hasil aliansi Commonwealth ini itu biasanya ada sejumlah privilege keutamaan keutamaan gitu yang diberikan oleh Inggris. Saya lupa ya sebenarnya ini eh kalau nggak salah semacam program beasiswa ya. Kalau nggak salah beasiswa Oxford ya. Jadi kan jadi Oxford itu menawarkan ada banyak sekali sebenarnya program beasiswa untuk mahasiswa internasional. Dan salah satu program beasiswa yang ditawarkan itu adalah beasiswa untuk negara-negara anggota Commonwealth aja, teman-teman. Jadi otomatis apa ya kalau misalkan kita memang memiliki apa ya keterbatasan khusus gitu ya, masa kita nggak pede nih untuk bersaing dengan mahasiswa dari seluruh negara, kita bisa menggunakan jalur jalur seleksi Commonwealth itu aja gitu. Jadi itu adalah salah satu privilege juga dari suatu proses aliansi. Dan saya juga waktu itu eh,
pada saat proses seleksi beasiswa Turki, itu kita juga di tahun kita itu ada tawaran berupa seleksi dengan mekanisme dari ini ya, jalur seleksi hubungan hubungan diplomasi untuk hubungan diplomasi antara Turki sama ASEAN. Jadi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita mau gitu ya, kita bisa ajukan juga gitu. Jadi mekanismenya masih sama, seleksinya juga masih sama, untuk kemudian kita menggunakan jalur keluarga negara kita sebagai warga ASEAN. Kayak gitu. Salah satu benefit lainnya dari suatu hubungan internasional secara khusus. Dan juga apalagi ya contohnya, kayak misalkan NATO. NATO itu merupakan salah satu bentuk aliansi juga ya, aliansi militer. Jadi Turki ini adalah satu-satunya negara yang masih berada secara geografis itu ada di Middle East, tapi di bagian dari NATO ya. Jadi ketika kita eh, mau dapat efek gitu ya dari perang ini, misalkan kayak ada rudal gitu, tapi kalau kita bagian dari NATO, jadi ada semacam sistem pertahanan udara dari NATO gitu yang bisa menangkis rudal tersebut sehingga dia nggak mencapai ke apa wilayah daratan secara utuh. Mereka dia kayak semacam hancur di udara gitu. Itu ada beberapa benefit ya kalau misalkan kita tergabung dengan sebuah aliansi. Ya plus minus juga. Ya kita ini ya eh dalam konteksnya Brunei sebagai anggota Commonwealth. Jadi kita lanjut ke soal nomor 8. Ini juga mengandung unsur kesalahan ya, kecuali. Artinya kita harus menemukan lagi-lagi untuk kalimat yang no human error. Untuk pilihannya itu ada kalimat 1, 8, dan 10. Coba kita identifikasi ya, untuk kalimat nomor 1, itu nggak ada masalah selama hampir 1 tahun. Kemudian kalimat 2, nggak ada masalah. Kalimat 3, nah, Kesultanan Brunei. Jadi, eh, ini sebenarnya bukan hanya sebatas eh, memuat keterangan tentang nama pemerintahannya ya, guys, tapi cuman ini juga eh, nama salah satu ini ya, nama resmi yang cukup sering diidentikan dengan Brunei Darussalam, yakni adalah Kesultanan Brunei. Sama halnya kayak Kerajaan Inggris. Jadi kalau misalkan itu udah mengacu kepada suatu model pemerintah negara ya kayak tadi ya Republik Azerbaijan, Republik Indonesia gitu yang merupakan kayak satu kesatuan antara model pemerintahannya sama negaranya, maka itu juga wajib diawali dengan huruf kapital. Kemudian kalau untuk kalimat nomor 4, lagi-lagi ya isunya di bagian penulisan nama nama resmi dari negaranya. Kemudian kalimat nomor 5 itu di bagian tanda baca. Jadi kalau untuk pengulangan, kayak misalkan secara cuma-cuma, maksudnya kayak secara ini aja gitu, secara voluntary aja, memang dia mau memberikan bantuan, itu kita perlu menambahkan tanda baca uh, ini ya, tanda hubung ya, cuma-cumanya. Terus kalau untuk kalimat nomor 6, nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan suku Dayak nih, untuk penulisannya itu menyesuaikan ya, kayak dengan nama keterangannya, dengan nama sukunya. Kemudian kalau kalimat nomor 7 itu isunya udah cukup jelas ya teman-teman. Jadi adanya tekanan dari putra mahkota. Nah, kalau misalkan memang nggak ada keterangan khusus ya siapa nama putra mahkotanya, maka dia nggak diperkenankan untuk menggunakan awalan huruf kapital. Kalimat nomor 8, oke, nggak ada masalah. Nomor 9 nih, nama jabatan Gubernur Sarawak. Kalau misalkan nggak disertai dengan keterangan nama, maka nama jabatan itu nggak harus dibuat dengan awalan huruf kapital, kecuali kalau misalkan ditulisnya Gubernur Sarawak James Brooke. Nah, itu baru, karena ada keterangan nama James Brooke-nya. Jadi nama jabatan yang mendahulunya harus diawali dengan huruf kapital. Oke, kalimat nomor 10. Akhirnya berkat bantuan itu, tanda baca koma. Oke, pemberontakan berhasil dipadamkan. Ini sama-sama isunya mengenai induk kalimat sama anak kalimat ya. Kemudian, kalau untuk kalimat nomor 11 nih, teman-teman. Coba dari teman-teman deh yang jawab kira-kira apa sih yang bikin kalimat nomor 11 ini jadi nggak akurat.
Silahkan ya teman-teman boleh langsung di open mic aja, atau kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Apa yang membuat kalimat nomor 11 ini menjadi tidak tepat? Kayaknya nggak ada tanda baca nih kak, kayak koma dan lain-lain itu kak. Oke. Ya, jadi ini memang disarankan ya untuk menggunakan tanda baca hubung gitu. Tanda baca hubung, tanda baca koma ya, sebagai suatu penghubung antara si induk kalimat sama anak kalimatnya. Sebelum konjungsi dan, tapi dari itu ada yang lebih fatal lagi gitu untuk kalimat nomor 11 itu adalah dari penulisan diksi ditandatangani. Jadi ditandatangani itu mereka itu berangkat dari kata dasar tanda tangan gitu. Nah, umumnya dalam aturan ejaan yang disempurnakan ya, dalam kaidah kebahasaan bahasa Indonesia itu, kalau misalkan dia menggabungkan antara imbuhan di awalan katanya dengan imbuhan i di belakangnya, itu eh, dia wajib digabung, teman-teman. Jadi jangan sampai ada pemisahan gitu. Atau misalkan ditanda spasi tangan itu juga salah. Jadi dia harus digabung karena kita melihat bahwa ini adalah konteks dari penggunaan imbuhan kata di awal sama i di akhir. Kayak gitu. Jadi ini emang udah merupakan aturan dasar gitu ya. Hal itu yang kemudian menyebabkan kalimat 11 ini jadinya eh nggak baku gitu teman-teman. Nggak, karena diganggu sama adanya diksi ditandatangani yang cara penulisannya tidak tepat. Oke, Kak Najwa boleh dilanjut ke slide berikutnya. Ini kita udah memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ini udah lebih, enggak sih, enggak simpel ya. Kalimat nomor 9. Oke, jadi kalimat nomor 9 itu kan pertanyaannya adalah tema bacaan. Nah, kalau yang saya lihat teman-teman nggak ada yang milih ya tadi ya untuk pilihan jawaban C karena memang itu salah ya. Kalau untuk peran si ICJ-nya itu hanya dijelaskan juga di akhir gitu, alias dia nggak memainkan suatu peranan yang spesifik banget gitu. Kecuali kalau misalkan memang dari awal dia udah dituliskan peranan ICJ-nya apa, kemudian terus dikembangkan gitu ya kayak eh apa dampaknya, kemudian tahun-tahun yang menggambarkan proses peran dari ICG-nya kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kita dari awal itu sebenarnya begitu kita masuk di paragraf awal, kita udah diberikan gambaran mengenai sengketa wilayah yang salah satu terjadi di Asia Tenggara. Artinya itu nggak hanya sebatas fokus ke soal peran dari si lembaga ICG-nya. Untuk jawabannya itu adalah sejarah dan perkembangan resolusi konflik. Nah, ini memang lebih pas ya, maksudnya dia lebih mengakomodir gitu. Jadi nggak hanya fokus sama lembaga apa yang menanganinya, melainkan sejarahnya seperti apa. Oh, ternyata berawal dari sengketa si kuil Previhar ini. Bahkan juga di kalimat nomor 9 itu ada diberikan gambaran ya dari era-era kolonialisme gimana sih drama di balik kuil Previhar ini yang kemudian berlanjut terus dan akhirnya ada suatu upaya. Dan sebenarnya sebagai informasi teman-teman dalam apa ya dalam konflik terkait dengan sengketa wilayah antara kedua negara ini itu Indonesia sebenarnya sempat menawarkan ini ya, menawarkan bantuan untuk adanya proses rekonsiliasi, tapi cuman ditolak ya, terutama sama Thailand, karena dianggap bahwa kedua negara ini masih mampu untuk menangani permasalahan itu sendiri. Meskipun pada akhirnya juga mau nggak mau, akhirnya ada banyak pihak-pihak yang mencoba gitu. Cuma memang sulit ya. Dan juga konflik antara kedua negara ini bahkan cukup sering dibahas juga di fakultas saya di HIPUR di sini. Artinya memang lumayan menarik perhatian terkait dengan Thailand sama Kamboja. Kemudian, oke, bolehkah di slide terakhir ya, di soal nomor 10.
Kak Najwa, slide-nya belum bergerak, Kak. Oke, nah, oke, terima kasih, Kak. Udah masuk nih. Ke slide dulu ya. Masih di nomor 9 ya kayaknya. Bagaimana Kak? Apakah terlihat? Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Oh iya, belum, Kak. Kita masuk ke nomor 10, Kak. Mungkin bisa dibantu untuk slide terakhirnya. Nah, oke. Terima kasih, Kak. Nah, jadi teman-teman, untuk soal nomor 10 ini juga pertanyaannya mengenai kata tidak baku ya. Dan untuk nomor 10 ini jawaban teman-teman lumayan beragam nih. Coba ada yang mau jawab nggak? Kira-kira yang mana sih kata tidak baku dari pertanyaan nomor 10 ini? Maksudnya dari teks bacaannya ya. Kalimat di nomor berapa yang memuat kata tidak baku? Kan teman-teman jawabannya apa nih tadi? Di nomor 10 pada ngisi apa? Langsung saja teman-teman, langsung speak up. Audionya langsung dibuka atau di kolom komentar. Atau mungkin bisa langsung ditunjuk Kak, salah satu atau dua orang dari teman-teman. Oke, Eh, oke, coba saya mau nunjuk ini ya. Karisa Amelia. Bagaimana Kak Risa? Tapi di kolom komentar ada yang menjawab Kak. Rival nggak sih Kak? Dari Fawas, Ahmad Fawas Fajrin. Ada lagi teman-teman? Yuk, yang nama yang sudah disebut, silahkan menjawab. Oke, jadi teman-teman untuk jawaban yang akuratnya itu ada di nomor 2 ya, terkait dengan frasa menambah personil militer. Karena untuk kata bakunya itu bukan menggunakan huruf I ya teman-teman, tapi pakai huruf E. Jadi yang benar itu adalah personel, bukan personil. Nah, semoga menjadi insight baru ya buat teman-teman ya. Untuk kedepannya kalau misalkan menemukan soal serupa atau misalkan ada kesempatan buat menulis artikel yang banyak melibatkan diksi personel militer itu yang benarnya menggunakan huruf E. Jadi saya lihat ini memang sangat beragam ya untuk jawaban dari pertanyaan nomor 10 ini. Artinya teman-teman memiliki keragaman dalam perspektif gitu untuk memaknai kata tidak baku ya dari kalimat nomor 10 ini. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung kegiatan. Jadi terima kasih banyak, terutama untuk Kak Najwa bantuannya ya selama seharian ini, nggak seharian juga ya, maksudnya selama berlangsungnya agenda kita ini, mulai dari untuk share screen-nya, kemudian juga eh, proses buat nge-guide para peserta gitu ya, agar bisa mengerjakan latihan soal dengan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, kemudian juga dalam sesi tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk Kak Najwa, kemudian juga untuk teman-teman yang udah berpartisipasi secara aktif. Kita di pekan depan itu adalah holiday ya teman-teman. Jadi silahkan bisa dinikmati waktu liburannya, tapi jangan lupa untuk bisa tetap latihan gitu buat nyicil latihan soalnya. Sama nanti kita akan ketemu di ini ya berarti di akhir bulan Maret ya di pekan ketiga. Jadi silahkan dipersiapkan teman-teman nanti untuk kita bakal latihan soal lagi setelah selesai Lebaran.
Dan dari saya juga mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dilancarkan ya untuk teman-teman puasanya sampai dengan 1 minggu terakhir ini. Oh ya, di Indonesia Lebarannya tanggal 20 atau tanggal 21 ya, Kak Najwa? Atau masih harus nunggu sidang lagi ya? Masih belum pasti, Kak. Antara 20 atau 21. Iya ya, iya. Soalnya kalau di Turki sini dia biasanya udah udah langsung ada aja itu tanggalnya. Nggak tahu prosesnya dari mana. Jadi Baik, teman-teman, baik, Kak. oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman peserta dan juga Kak Najwa. Ini kita agak ini ya, 15 menit ya. Lima Baik. belas menit agak molor. Eh, Mudah-mudahan nggak begitu mengganggu aktivitasnya teman-teman. Oke, benar, iya, Kak. nggak apa-apa Kak Najwa, boleh dilanjut aja. Dari saya udah selesai. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Tarisha. Sebelum Kakak keluar, boleh untuk eh, on cam semuanya untuk Kak Tarisha juga buat sesi dokumentasi. Jangan keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Ayo tunjukkan wajah-wajah cantik dan ganteng kalian ini. Mungkin dari Kak Tarisha juga bisa. Oh iya Baik, Kak, baik. untuk presensinya kira-kira gimana Kak? Apakah mau dipanggil satu persatu lagi kayak minggu lalu? Sudah saya rekap Kak untuk yang belum atau mungkin yang baru masuk, yang bisa ditelat, mungkin bisa chat pribadi CP ke saya ya Kak. Oke, Ayo oke, terima. teman-teman, mungkin yang belum-belum dipersilahkan untuk on cam. Untuk Askia Arista, ini cuma background ini. Mana mukanya? Mohon maaf, saya belum bisa on cam karena saya perjalanan pulang. Jadi saya langsung ya Kak. Satu, dua, tiga, senyum dulu. Baik, selanjutnya mungkin gaya bebas nih, mumpung Kak Tarisha masih ada. Kemarin kan Kak Tarisha sudah keluar, jadi belum bisa foto bersama. Gimana ini? Kita kan kelas A. Untuk kelas A, apakah ada gaya andalan dari kelas A? Gimana? Oke. Gini kak. Oke, oke, oke. Ayo, ayo. Ya, boleh. Langsung dipimpin Farel. Baik. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Sip. Bagus sekali. Baik, untuk Kak Tarisha, terima kasih sudah memberikan materi yang sangat-sangat keren. Mungkin dari teman-teman bisa memahami lagi lebih lanjut dan perlu berlatih lagi tentang pemahaman sebuah teks ya, bacaan teks karena saya lihat tadi banyak teman-teman yang mengatakan kalau teksnya terlalu panjang, Kak, butuh pemahaman atau daya ingat yang lebih kuat lagi. Mungkin dari teman-teman bisa ditingkatkan lagi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah aktif dalam kelas pada sore hari ini. Untuk yang baru masuk atau baru join atau teman-temannya yang belum hadir bisa langsung chat pribadi saya untuk buat presensinya agar tidak saya absen alfa begitu ya. Baik, saya akhiri saja. Mungkin dari teman-teman eh, untuk cari takjil atau berburu takjil, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dadah, wabarakatuh. Kak. Sampai Dadah jumpa di kak. minggu Kak. akhir ya. Terima kasih. Kak. Sama-sama.